Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Ngaji Abah Guru. Channel ini dibangun bertujuan untuk menyebarkan ilmu dan kebijaksanaan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Kali ini kita akan membahas perjalanan Abah Guru dari biografi sampai perjalanan menuntut ilmu kepada guru-guru beliau. Mari kita simak selengkapnya. Kisah Abah Guru sekumpul asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengembara menuntut ilmu hingga jadi ulama besar dan karismatik patut diteladani. Abah Guru sekumpul memiliki nama asli Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani ini dikenal di seluruh pelosok negeri Indonesia terutama masyarakat Banjarmasin. Abah Guru sekumpul merupakan zuriat atau keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Sa'ad bin Abdullah Mufti bin Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kalampayan. Biografi Abah Guru sekumpul dikutip dari buku Syabri Syaleh Anwar, 17 Maksiat Hati, Inspirasi Pengajian Abah Guru sekumpul sebagaimana dilansir dari laman Jamiah Ahlit Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah, Jatman. Abah Guru sekumpul merupakan panggilan akrab dari jamaahnya. Beliau lahir pada malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah, 11 Februari 1942 Masehi, di Desa Tunggul Irang Seberang, Martapura. Abah Guru sekumpul ketika lahir diberi nama Kusyairi, namun karena sering sakit kemudian namanya diganti menjadi Muhammad Zaini. Sewaktu kecil, ia tinggal di kampung keraton. Ayahnya, Abdul Ghani, dan ibunya, Masliah merupakan keluarga yang kekurangan dari segi ekonomi. Ayahnya yang bekerja sebagai buruh penggosok batu intan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Mengembara menuntut ilmu, meski hidup prihatin dan sederhana, Zaini muda mendapat pendidikan yang baik dari ayahnya dan neneknya yang bernama Salabiah. Di lingkungan keluarga ia mendapat didikan yang ketat dan disiplin serta mendapat pengawasan dari pamannya, Syekh Seman Mulia. Pada usia 5 tahun ia belajar Al-Quran dengan guru Hasan Pesayangan dan pada usia 6 tahun menempuh pendidikan di Madrasah Kampung Keraton. Pada usia 7 tahun ia masuk ke Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Abah Guru sekumpul muda menempuh pendidikan di pesantren Darussalam selama 12 tahun, 1949 hingga 1961 Masehi. Pada tahun 1949, usia 7 tahun, ia masuk tingkat tahdiri, ibtidaiyah dan pada tahun 1955, usia 13 tahun, ia melanjutkan ke tingkat sanawiyah di pesantren yang sama. Ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1961, usia 19 tahun, lulus dengan nilai Jaid Mumtaz. Selain belajar secara formal di Pondok Pesantren Darussalam, beliau juga menuntut ilmu di sejumlah halaqah di kediaman para ulama di sekitar Martapura sebagaimana lazim dilakukan oleh para santri di pesantren Darussalam. Tidak hanya itu, ia juga belajar dengan sejumlah guru di luar daerah Martapura, di antaranya ia pernah belajar dengan Kiai Haji M. Aini di Kampung Pandai Kandangan dan pernah belajar dengan Kiai Haji Muhammad di Gadung Rantau. Sekitar tahun 1965, usia 23 tahun, Abah Guru sekumpul berangkat bersama pamannya, Kiai Haji Seman Mulia ke Bangil. Di Bangil, dia dibimbing oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan selama beberapa waktu. Setelah memperoleh bimbingan spiritual, Zaini muda disuruh sang guru untuk berangkat ke Mekah menemui Sayyid Muhammad Amin Qutbi untuk mendapat bimbingan sufistik darinya. Sebelum berangkat ke Makkah, ia terlebih dahulu menemui Kiai Falak, Mama Falak, Bogor dan di sini ia memperoleh ijazah dan sanad suluk dan tarikah. Sambil menunaikan ibadah haji, Abah Guru sekumpul mendapat bimbingan langsung dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi dan dihadiahi sejumlah kitab tasawuf. Dengan demikian, Abah Guru sekumpul telah belajar secara khusus tentang tasawuf dan suluk kepada 3 ulama, yaitu Syekh Syarwani Abdan di Bangil, Mama Falak di Bogor dan Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Makkah. Selain itu, rantai keilmuannya tersambung dengan sejumlah ulama besar di Makkah. Hal ini terlihat dari beberapa sanad bidang keilmuan dan tarikah yang diambilnya dari beberapa ulama di antaranya, Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Abidi Al-Qadir Al-Bar, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki,
Syekh Hasan Masyad, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Kiai Falak Bogor dan Syekh Ismail Al-Yamani. Kegemarannya menuntut ilmu dan bersilaturahmi ke sejumlah ulama membuatnya memiliki banyak guru baik di Kalimantan, Jawa dan Madura maupun di Timur Tengah, Makkah. Ada yang menyebutkan bahwa gurunya berjumlah sekitar 179 hingga mendekati 200 orang. Abah guru sekumpul wafat. Pada awal tahun 2000-an, kesehatan guru sekumpul mulai menurun dan sakit-sakitan. Dengan semakin menurunnya kesehatan sang guru, maka pengajian tidak lagi dapat berlangsung secara rutin. Beberapa kali pengajian diliburkan, bahkan ada yang diliburkan berbulan-bulan. Dalam kondisi menurun itu beliau menyampaikan pengajian dari dalam rumah yang disiarkan lewat TV, baik dengan kondisi duduk atau sambil berbaring. Jamaah yang datang tetap dapat menyaksikan dan menyimak pengajian beliau meski tidak datang ke Mushola Ar-Raudah seperti biasa. Pada tahun 2005 kondisi Abah Guru Sekumpul semakin kritis hingga kemudian diterbangkan ke Singapura untuk dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Setelah 10 hari dirawat, Guru Sekumpul dikembalikan ke Martapura. Tepat subuh Rabu 5 Rajab 1424 Hijriah, 10 Agustus 2005 ulama karismatik ini wafat pada usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Sekumpul di samping Mushola Ar-Raudah berdampingan dengan makam pamannya, Syekh Seman Mulia, dan ibundanya. Wallahualam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar dapat menjangkau lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.